Cinta memang tak mengenal usia, namun apa jadinya jika seorang pemuda harus memiliki obsesi yang sangat berlebihan dengan seorang wanita yang berumur jauh lebih tua darinya, sehingga dia pun harus menghalalkan segala cara untuk mendapatkan wanita tersebut. Oke lah, tanpa panjang lebar dan banyak berbicara, tekan subscribe lalu kita mulai saja alur cerita filmnya. Kisah diawali dengan seorang ibu rumah tangga yang bernama Nina, di mana dia hanya tinggal berdua saja bersama dengan anaknya yang bernama Dani, sementara suaminya sendiri sedang bekerja di luar negeri. Di momen ini, Nina pun kembali terbayang dengan anaknya yang bernama Robi, yang mana Robi sendiri telah wafat dalam sebuah kecelakaan. Di sini Nina pun selalu teringat dan terkadang membuatnya sangat bersedih. Namun Dani pun selalu menguatkan ibunya untuk selalu bersabar, karena kesedihan ibunya tidak akan membuat kakaknya kembali lagi. Kemudian esok harinya Nina dan Dani pun pergi ke supermarket untuk berbelanja. Namun tiba-tiba muncul seorang anak muda yang ingin membersihkan kaca mobil mereka. Di sini Dani pun sempat melarang pemuda tersebut untuk membersihkan kaca mobilnya. Akan tetapi Nina yang merasa kasihan pun memperbolehkan pemuda itu untuk membersihkan kacanya. Lalu setelahnya ibu dan anak ini pun kembali berbelanja di supermarket. Kemudian setelah selesai berbelanja, mereka pun tidak melihat pemuda itu berada di sana. Lalu saat Dani sedang memundurkan mobilnya, ternyata dia seperti sedang menabrak sesuatu di belakang. Yang mana ternyata itu adalah pemuda tersebut yang sedang membersihkan mobil mereka di bagian belakang. Sehingga karena kejadian itu, pemuda tersebut pun harus terluka. Lalu setelahnya pemuda itu pun dibawa oleh Nina ke rumahnya untuk diobati. Di sana pemuda ini diberikan makan dan juga disambut dengan baik oleh Nina, yang mana pemuda ini ternyata bernama Raja. Di sana Raja pun diperbolehkan untuk beristirahat sejenak di rumah mereka. Lalu Nina pun bercerita sejenak dengan Raja, di mana Nina berkata bahwa si Raja mengingatkannya dengan anaknya yang telah wafat. Di sini Raja pun mencoba untuk menenangkan Nina, di mana dia pun berkata bahwa dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Lina, karena dia juga telah kehilangan ibunya sejak dia berusia 5 tahun. Namun dari obrolan mereka, Dani yang melihatnya pun mulai merasa tidak menyukai kehadiran si Raja. Singkatnya, pada malam harinya, Dani pun mengikuti kemana si Raja pergi, karena si Dani merasa bahwa si Raja memiliki maksud tersembunyi masuk ke dalam keluarganya. Kemudian setelah mengikuti si Raja, Dani pun harus dikagetkan dengan perkataan ibunya, di mana ibunya pun menginginkan si Raja agar dia bisa tinggal di rumah mereka saja. Apalagi ibunya pun meminta si Raja untuk tidur di kamar bekas si Robi. Akan tetapi Dani di sini tidak menyetujuinya, karena dia menganggap si Raja ini adalah orang lain dan bukan kakaknya si Robi yang telah wafat. Lalu di pagi harinya, tiba-tiba Raja pun sudah berada di rumahnya. Dan Daniel melihat hal itu pun langsung menelepon ayahnya dan melaporkan apa yang telah terjadi di rumahnya. Kemudian beberapa hari setelahnya, si ayah pun pulang. Di sini dia pun menanyakan kepada istrinya perihal si Raja yang telah tinggal di rumah mereka. Apalagi si Raja ini adalah orang asing dan bukan keluarga mereka. Lalu setelah itu si ayah pun langsung menemui si Raja dan menyuruhnya untuk pergi dari rumah mereka. Di sana si ayah pun juga memberikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada Raja. Kemudian esok harinya Dani yang sedang berolahraga pun tiba-tiba dipanggil oleh ayahnya. Di sana si ayah pun berkata bahwa ibunya sedang berada di rumah sakit karena keracunan. Dan sesampainya di rumah sakit, dokter pun menjelaskan bahwa si Nina beruntung bisa cepat diselamatkan oleh si Raja yang berada di rumah. Karena jika tidak, maka nyawa si Nina bisa tidak tertolong lagi. Kemudian Dani pun berkata kepada ayahnya bahwa dia sangat meyakini semuanya adalah rencana dari si Raja dan bukanlah sebuah musibah. Namun si ayah pun tidak bisa menuduh si Raja, karena dia merasa tuduhan tanpa bukti tidaklah kuat di mata hukum. Akhirnya setelah kejadian itu, si Raja pun diperbolehkan untuk tinggal di rumah mereka karena telah berjasa menyelamatkan si Nina. Apalagi si ayah juga sudah mendapatkan catatan kriminal dari istrinya bahwa si Raja ini memang tidak pernah terlibat kasus kriminal.
Lalu esok harinya Dani pun meminta sendiri catatan kriminal dari panti yayasan tempat si Raja tinggal, yang mana ternyata Raja sendiri pernah memiliki banyak kasus kriminal. Di sini si ayah pun langsung marah kepada si Nina karena telah berbohong mengenai catatan kriminal si Raja. Lalu tanpa pikir panjang, si ayah pun memberikan waktu 1 minggu kepada si Raja untuk tinggal di rumahnya. Lalu setelahnya dia pun harus angkat kaki dari rumahnya. Kemudian di pagi harinya, Raja pun tetap ikut membantu pekerjaan di rumah tersebut, di mana saat mereka sedang memperbaiki sebuah lampu, tanpa sengaja si ayah pun mendapatkan telepon dari seorang wanita yang bernama Justin, di mana si Justin ini adalah ibu dari temannya si Dani yang bernama Jonas. Di sini si Dani pun mulai curiga dengan ayahnya, karena bagaimana bisa ayahnya mengenal ibu dari temannya sendiri. Kemudian malam harinya, Dani pun pergi ke rumah si Jonas, yang mana ternyata di sana sedang ada sebuah pesta. Lalu tiba-tiba Dani pun bertemu dengan si Raja yang ada di sana. Setelahnya Raja pun menunjukkan kepada si Dani bahwa koper ayahnya ada di sana. Lalu setelahnya si Dani pun langsung sangat marah kepada si Jonas, karena si Jonas ini justru malah menyembunyikan perselingkuhan ayahnya dan ibunya. Lalu esoknya si Jonas pun mendatangi rumah si Dani. Di sini dia ingin menjelaskan semuanya kepada si Dani bahwa ini semua tidak seperti yang Dani bayangkan. Namun Dani pun tidak mau peduli akan penjelasan si Jonas. Lalu karena sudah sangat kesal dengan si Jonas, Dani pun langsung menghajar si Jonas dan membuatnya terjatuh. Di momen ini baru diketahui bahwa ternyata selama ini ayahnya si Dani telah berselingkuh dengan ibu sahabatnya sendiri. Sehingga karena kejadian itu, si ayah pun harus pergi dari rumah karena semua kedoknya sudah terbongkar. Kemudian semenjak kepergian si ayah dari rumah itu, Raja pun menjadi semakin bebas untuk mendekati si Nina. Apalagi Raja ini menyukai wanita yang lebih tua darinya. Namun Dani pun mencoba untuk menghentikan niat buruk dari si Raja, karena dia tidak ingin ibunya disakiti oleh si Raja. Lalu setelahnya Dani pun mencoba untuk mencari orang yang mau menghajar si Raja melalui sebuah situs para petarung bebas. Lalu setelah menemukannya, Dani pun mengajak Raja untuk bertemu di sebuah tempat kosong. Di sana Dani pun menyuruh Raja untuk menggunakan topeng di wajahnya. Dan setelahnya, Raja pun langsung dihajar pada saat itu juga. Kemudian setelahnya Raja pun langsung melaporkan si Dani kepada pihak polisi. Di sini Raja pun memaafkan Dani dan meminta polisi untuk memperingatkan si Dani agar tidak mengganggunya lagi. Singkat cerita, setelah Raja sembuh, dia pun mengajak Nina dan si Dani untuk mendatangi sebuah danau yang berada di tengah hutan. Di sini, Dani pun sebenarnya tidak mau mengikuti si Raja. Namun karena dia tidak ingin sesuatu yang diinginkan mereka terjadi, dia pun harus terpaksa ikut. Yang mana ternyata dugaan Dani benar. Di sini, si Raja pun begitu sangat mesra dengan si Nina. Sehingga Dani pun sangat marah. Namun dia justru malah didorong oleh si Raja ke danau. Di momen ini, si Raja pun sangat kesal karena kemesraannya dengan Nina harus terganggu oleh si Dani. Lalu di malam harinya, Dani pun ditantang oleh si Raja agar dirinya mau mengikutinya untuk pergi. Di mana Raja sendiri menggunakan sebuah topeng, sedangkan Dani pun tidak menggunakan topeng. Yang mana ternyata Raja pun masuk ke rumah si Justin yang merupakan rumah selingkuhan ayahnya si Dani. Di sana, si Dani pun akhirnya masuk dalam jebakan si Raja, yang mana Raja sengaja melakukannya agar si Dani bisa dituduh sebagai seorang maling. Lalu benar saja pagi harinya ada polisi yang datang ke rumah mereka, dan polisi tersebut pun mengatakan bahwa si Justin dan juga anaknya si Jonas masuk rumah sakit karena ada seseorang misterius yang masuk ke dalam rumah mereka dan melukai mereka. Kemudian setelah polisi pergi, Raja pun memperlihatkan video si Dani yang masuk ke dalam rumah si Justin kepada si Nina, sehingga Nina pun sangat kecewa kepada Dani. Di sini Dani pun merasa terpojokkan karena telah dijebak oleh si Raja. Lalu di keesokan harinya, Dani pun diam-diam mengambil handphone si Raja untuk mengecek isinya. Sehingga karena kejadian itu, Raja pun menjadi sangat marah dan menggrepe si Nina di hadapan si Dani. Yang mana Dani pun hanya diam saja melihat ibunya yang diperlakukan sesuka hati oleh si Raja. Kemudian setelahnya saat Raja sedang tertidur, Dani pun tidak sengaja melihat sebuah tato yang bertuliskan nama Diana. Yang mana Diana ini adalah istri orang dan sudah berumur 5 tahun lebih.
Lalu setelahnya Dani pun mendatangi suaminya si Diana. Di sana suaminya si Diana ini pun bercerita bahwa si raja ini suka menggoda istrinya, sehingga istrinya pun harus meninggoy oleh si raja. Yang mana pada saat itu Diana ingin mengakhiri hubungan mereka. Namun pada saat itu si raja pun hanya dihukum sebentar saja. Kemudian Dani pun merasa sangat panik setelah mendengar cerita dari suaminya si Diana. Namun saat Dani menelpon ibunya, ibunya pun tidak mengangkatnya. Lalu Dani pun segera pulang ke rumahnya. Namun saat Dani sampai di rumah, dia pun harus dikejutkan dengan pemandangan yang tidak biasa, di mana ternyata ibunya sedang beradu mekanik dengan si raja. Lalu melihat kejadian itu, Dani pun merasa tak terima, sehingga tanpa pikir panjang, dia pun langsung mengkoitkan si raja dengan sebuah pisau, yang mana dari sana raja pun langsung modar seketika. Kemudian setelahnya Dani pun meminta bantuan kepada sahabatnya untuk mengubur jasad si raja, yang mana malam itu mereka pun membawanya ke tengah hutan. Di sana mereka pun langsung menguburkannya tanpa seorang pun yang mengetahuinya. Lalu pagi harinya polisi pun datang ke rumah si Dani. Di sini polisi ini pun mencari keberadaan si raja, karena si raja inilah yang telah melukai si Justin. Di mana polisi ini pun mendapatkan kesaksian langsung dari si Justin yang telah sadar dari komanya. Namun di sini Nina dan Dani pun mengatakan bahwa si raja telah pergi dari rumah mereka sejak 2 hari yang lalu, di mana Nina dan Dani pun telah berbohong. Lalu polisi pun mempercayai perkataan Dani dan ibunya, apalagi si raja sudah melukai si Justin hingga koma, sehingga polisi pun mengira bahwa si raja telah kabur melarikan diri. Singkatnya, Dani pun menonton CCTV saat dirinya mengkoitkan si raja. Di sana ternyata Nina pun menginginkan ronde kedua dengan si raja. Namun sialnya Dani pun langsung menghentikannya, sehingga raja pun harus pergi dari rumah tersebut tanpa jejak sama sekali untuk selama-lamanya. Lalu setelahnya Dani pun langsung membuang CD rekaman CCTV tersebut, karena itu adalah bukti satu-satunya yang tersisa. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke lah teman-teman, sekianlah untuk alur cerita film kali ini. Apabila ada salah kata yang terucap, mohon dimaafkan. Saya Jack Dum mengucapkan terima kasih banyak, and see you next content.